Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jum'ah mubarakah. Semoga hari Jumat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semoga kita diberikan keberkahan di hari Jumat ini. Itu adalah ucapan selamat untuk merayakan hari raya Islam, hari raya umat Islam, yaitu hari Jumat. Hari Jumat adalah hari raya bagi kita. Nah, ucapan selamat untuk hari raya hari Jumat ini dengan kata Jumat mubarakah. Jum'ah mubarakah. Begitu. Dan kita yang menjawabnya, jika ada seseorang yang mengucapkan itu kepada kita, kita menjawab dengan kata alaina wa alaikum. Nah, semoga keberkahan itu Allah berikan kepada kami dan kepada engkau pula. Itu karena Jumat adalah hari raya Islam. Seperti ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita disunnahkan untuk mengucapkan selamat kepada saudara kita yang kita temui dengan kita mengatakan minal aidin. Minal aidin artinya semoga engkau Allah panjangkan umurmu sehingga kembali dapat menemui bulan Ramadan, hari raya yang akan datang. Minal aidin. Lalu kita menjawab wal faizin. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, bisa melaksanakan ibadah yang Allah fardukan kepada kita. Itu sekilas tentang ucapan selamat di hari Jumat ataupun hari raya. Nah, pembicaraan kita kali ini menjawab satu pertanyaan saudara kita yang bertanya di kolom komentar. Katanya, bagaimana hukumnya ketika seseorang itu diinfus atau disuntik ketika sedang berpuasa? Nah, maka jawabannya, kata saya kemarin, itu ada perbedaan pendapat ulama dan juga ada sebagian pendapat yang memiliki rincian keadaan-keadaan yang tertentu. Nah, di sini insya Allah saya akan menjelaskan itu secara ringkas, karena kalau secara detail itu terlalu panjang. Di sini disebutkan dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Di sini disebutkan keterangannya itu sekitar 4 lembar penjelasan tentang hukum suntik atau infus. Nah, ringkasnya saja di sini kata beliau, ulama ada 4 golongan. Jadi ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat di sini. Golongan yang pertama, para ulama tersebut berpendapat bahwasanya suntik dan infus itu membatalkan puasa secara mutlak. Artinya tidak ada rincian apakah itu untuk makanan, apakah itu untuk pengobatan. Kan ada infus untuk pengganti makanan. Nah, ini kata satu golongan ulama yang tadi yang berpendapat bahwasanya infus dan suntik membatalkan puasa secara mutlak. Mereka tidak membedakan apakah itu untuk makanan, apakah itu sebagai obat, apakah itu ditusukkannya di urat ataukah di otot. Nah, itu menurut mereka membatalkan secara mutlak. Karena yang kita tahu kan kalau suntikan itu ada yang ditusuk di otot seperti di bahu, ya kan, atau di bawah di otot. Dan ada yang di urat, seperti infus itu biasanya di urat, dicari di urat. Nah, kata mereka semuanya membatalkan puasa. Dan yang berpendapat seperti ini adalah sebagian daripada ulama Hadramaut seperti Syekh Salim Bukair Baghithan. Beliau berpendapat seperti itu, dan ada juga beberapa ulama yang lainnya dengan alasan dan dalil yang beliau utarakan di sini, yang saya tidak akan menyebutkan alasannya. Nah, lalu golongan yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa infus dan suntik itu tidak membatalkan secara mutlak. Kebalikan dari pendapat yang pertama tadi. Secara mutlak tidak membatalkan puasa. Nah, dan ini adalah pendapat sebagian ulama Azhar. Nah, di antara mereka juga berpendapat Ad-Doktor Yusuf Al-Qardawi sama Muhammad Hasan Hitu. Nah, dan ulama yang lain berpendapat seperti ini. Ini adalah golongan yang kedua.
pendapat mereka bahwasanya infus dan suntik tidak membatalkan puasa secara mutlak. Yang kedua, dan yang ketiga, pendapat yang ketiga ini ditafsil, artinya dirincikan. Ada keadaan tertentu membatalkan, keadaan yang tertentu tidak membatalkan. Dan ini adalah pendapat Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, Mufti Hadramaut. Beliau mengkias dari madhab Imam Syafi'i. Jadi boleh kata beliau, jika infus atau suntik itu ditusukkan di urat, maka itu membatalkan puasa. Karena urat itu kan akan menyebar ke seluruh badan dan masuk ke rongga-rongga badan kita. Maka layaknya seperti makanan, itu membatalkan puasa. Tapi jika itu ditusukkan, suntikan misalkan ditusukkan di otot, di tangan atau di bawah, di pantat, itu di otot, maka tidak tersebar ke seluruh badan dan itu tidak masuk ke rongga-rongga badan kita, maka tidak membatalkan puasa. Kiasan daripada pendapat di mazhab Imam Syafi'i bahwa jika ada seseorang tertusuk di paha, misalkan menggunakan pisau tertusuk di pahanya, lalu dituangkan obat di paha itu, maka obat tadi masuk ke dalam lubang yang tertusuk tadi, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kata di mazhab Syafi'i, jika seseorang tertusuk di pinggang, di daerah perutnya sini, di perutnya, lalu dituangkan obat dan obat masuk ke dalam rongga perut tersebut, maka puasanya batal. Nah, maka itu dikurang lebihkan, dikiaskan hukumnya sama seperti itu, ditafsil. Jika di urat membatalkan, jika di otot tidak membatalkan. Ini adalah pendapat Mufti Hadramaut Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dan pendapat yang keempat ini adalah bahthul masail yang diselenggarakan di negeri Dubai. Di sana para ulama ada melakukan bahthul masail, dan mereka berpendapat jika infus atau suntikan itu fungsinya sebagai pengganti makanan, maka itu membatalkan puasa. Tapi jika fungsinya hanya sebagai pengobatan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi di sini tafsirnya atau rinciannya bukan di urat atau di otot, tidak. Tapi rinciannya untuk apa ini infus atau suntikan. Jika sebagai pengganti makanan membatalkan puasa. Tapi jika sebagai pengobatan maka tidak membatalkan puasa. Dan mereka semua memiliki dalil-dalil dan dasar, semuanya diterangkan di dalam kitab ini. Dan saya hanya menyebutkan pendapat mereka saja, tidak menerangkan secara rinci. Nah, mudah-mudahan itu tadi dapat menjawab pertanyaan saudara kita dan menjawab pertanyaan yang saudara-saudara yang lain yang tidak bertanya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam. Maka di sini yang mana yang kita ambil terserah. Boleh mengambil pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, maupun pendapat yang ketiga atau keempat. Tapi saya menyarankan untuk ihtiyat, karena di dalam agama Islam sangat dianjurkan yang namanya ihtiyat. Ihtiyat itu artinya berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah, berhati-hati dan ihtiyat itu bukan hanya pada urusan harta, tapi dengan urusan hukum pun kita perlu berihtiyat. Nah, artinya apakah hukum yang saya ambil ini kira-kira benar atau salah? Nah, cari yang paling aman. Lalu bagaimana? Nah, kalau saya anjurkan begini, ketika kita misalnya suntik atau infus, ya, maka kita teruskan puasa kita. Kita teruskan. Kita ambil pendapat yang tidak membatalkan. Kita teruskan. Tapi setelah selesai bulan Ramadan, kita qadha puasa yang kita disuntik atau diinfus tadi, kita qadha, kita mengambil pendapat yang membatalkan. Sehingga kita mengumpulkan dua pendapat yang membatalkan dan pendapat yang tidak membatalkan. Jadi ketika di Ramadan tadi kita tetap puasa walaupun sedang diinfus atau apa, jika itu tidak memudaratkan kepada kita. Kalau memudaratkan kepada kita, maka pastinya ulama menganjurkan sudah tidak usah puasa jika puasa itu dapat memudaratkan, dapat membahayakan. Nah, itulah tadi keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.